Jadi Indonesia ini kalau tidak banyak orang-orang bertapanya, tidak banyak orang-orang walinya, Indonesia ini sudah bubar sudah sejak lama, gitu ya. Indonesia sejak merdeka ini belum pernah dipimpin oleh seorang presiden yang betul-betul mau mengorbankan diri untuk rakyatnya, gitu ya. Kecuali sebentar. Presiden yang dilepas dari presiden melarat itu hanya satu, siapa? Gus Dur. Gus Dur itu jadi presiden, setelah berhenti jadi presiden nggak punya apa-apa. Kenapa? Dia sama sekali tidak memikirkan untuk dirinya. Itu pemimpin sejati Gus Dur itu, gitu ya. Cuma Indonesia ini nggak bisa dipimpin oleh pemimpin sejati, karena kalau memimpin sungguhan terus memberantas korupsi dan lain-lain, ini banyak musuhnya, maka akhirnya diturunkan. Jadi kenapa Gus Dur tidak bertahan lama? Karena Gus Dur jujur, gitu loh ya. Tidak mau kompromi dengan para penjahat. Jadi kalau memimpin Indonesia ini kalau ingin lama, harus kompromi dengan penjahat. Penjahat harus dikasih hidup. Nah, sedangkan Gus Dur tidak maka diturunkan. Paham? Jadi yang menurunkan Gus Dur para penjahat negara. Sampai hari ini tidak ada yang menggantikan Gus Dur. Nah, kalau menggantikan kursinya ada. Bertahan lama, kenapa? Karena berkompromi dengan para penjahat, gitu loh ya. Indonesia ini dikuasai koruptor, apa-apa nih dikorupsi semua, gitu ya. Indonesia ini apa yang tidak dikorupsi? Nah, maka orang yang bersih, yang sungguhan seperti Gus Dur dileng. Kenapa? Wah, ini kalau lama-lama kata koruptor kita dihabisin. Bangkrut. Nah, KPK itu dulu idenya dari Gus Dur. Nah, hari ini KPK sudah macan ompong, nggak ada giginya. Nah, nggak ada giginya, nggak ada pembelanya KPK sekarang, gitu ya. Kewenangannya untuk menangkap koruptor ini sudah digergaji habis ini. Nah, ini mudah-mudahan suatu saat masih lahir Indonesia ini, ya, orang yang seperti Gus Dur. Nah, orang harus paham itu pemimpin sejati Gus Dur itu, ya. Nggak bisa disuap, nggak bisa disogok, nggak bisa diajak kompromi oleh para penjahat. Nah, Gus Dur disuap langsung disobek di depan orangnya. Gus Dur dikasih cek oleh orang supaya tanda tangani proyek, oleh Gus Dur langsung disobek di depan orangnya. Gitu nih. Ceknya disobek. Maka berhenti jadi presiden, Gus Dur jadi orang melarat. Jadi kamu kalau ingin tahu pemimpin sejati, lihat kalau sudah berhenti kekayaannya berapa. Jadi kalau sebelum jadi nggak punya, terus setelah jadi malah magrong, nah itu wis alamat nggak jujur. Berarti ini kompromi sama para Nah, tapi kalau ada orang jadi pejabat kok setelah jadi kok tetap melarat, mbak, ini berarti ini jujur. Contohnya Gus Dur. Nah, saya diceritai oleh putrinya Gus Dur, Mbak Lisa namanya, teman saya itu Mbak Lisa. Gus Dur lepas jadi presiden pernah nelpon Mbak Lisa, anaknya, mau pinjam uang. Gus Dur pinjam uang sama anaknya. Ditanya, berapa Pak? 4 juta. Untuk apa Pak? Untuk keperluan makan. Nah coba, untuk keperluan. Nangis Mbak Lisa, masa mantan presiden mau makan hutang? Ini Gus Dur. Paham? Ada? Gak ada seperti ini. Coba yang sekarang, yang sebelumnya itu nanti, wah kaya raya. Kaya raya, punya ini, punya itu. Nah, sekarang anaknya mau dicalonkan, mantunya mau dicalonkan. Wes alamat ini kalau sampai kayak ini. Wes nggak usah dibuka. Wes dari jauh sudah kelihatan. Oh wes, kok ini wes ini. Berarti wes alamat. Gus Dur mana? Ya apa enggak? Ada anaknya yang dicalonkan. Cuma saya sekarang berusaha bagaimana anaknya Gus Dur ada yang menyalonkan besok tahun 2024. Saya sedang merayu supaya muncul ini. Bukan kemauannya dia, ya. Loh iya, supaya lahir lagi ini. Paham?